Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Dita. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun masih di suasana pandemi, semoga adik-adik semua selalu bersemangat dalam belajar dan juga tetap menjaga protokol kesehatan agar adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Sandy Helen Keller. Namun, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai Sandy Helen Keller, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama. Nah, langsung saja kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Untuk menambah semangat adik-adik di rumah, terlebih dahulu kita melakukan 2 kali tepuk pramuka. Langsung saja kita mulai 2 kali tepuk pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, prajamuda karana, lambangnya, lambang tunas kelapa. Yes, nah seperti itu. Langsung saja kita belajar mengenai Sandy Helen Keller. Nah, adik-adik di rumah, ada yang sudah tahu Sandy Helen Keller itu apa? Nah, kalau belum tahu, Sandy Helen Keller itu sandi yang digunakan kepada seseorang yang memiliki keterbatasan, yakni bagi tunawicara dan juga tunarungu. Lalu, adik-adik sudah tahu tunawicara dan tunarungu itu apa? Jadi, tunawicara itu adalah orang yang memiliki keterbatasan dalam berbicara. Sedangkan tunarungu adalah seseorang yang memiliki keterbatasan pada indera pendengarannya. Sehingga ketika mereka melakukan interaksi, mereka menggunakan bahasa isyarat yang di dalam pramuka itu disebut dengan Sandy Helen Keller. Jadi, cara menggunakan Sandy Helen Keller ini menggunakan tangan kanan dan menggunakan jari-jari tangan sehingga membentuk pola tertentu. Nah, di dalam Sandy Helen Keller ini ada 2 macamnya, yaitu yang pertama berupa huruf, mulai dari huruf A sampai huruf Z, dan angka mulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Nah, langsung saja kita mulai pada huruf Sandy Helen Keller. Nah, kita mulai dari huruf A. Huruf A seperti mengepal, namun ibu jari berada di bagian luar. Kemudian B, C, seperti huruf C biasa. Kemudian D, seperti menunjuk ke atap. Kemudian E, nah hampir sama dengan A, namun untuk A, posisi ibu jari berada di bagian luar seperti ini. Sedangkan untuk E, ibu jari berada di bagian dalam bawah seperti ini. Nah, kemudian huruf F seperti ini. Nah, kita ulang sekali lagi, mulai dari huruf A sampai dengan huruf F. Kita mulai sekarang. A, B, C, D, E, F. Nah, jadi seperti itu, mulai dari huruf A sampai dengan huruf F. Nah, kita lanjutkan ke huruf G. Jadi, G seperti ini. Hampir sama dengan D, namun bedanya D menghadap ke atas, sedangkan untuk G menghadap ke samping. Nah, setelah G yaitu H seperti ini, jadi G seperti ini, kemudian H seperti ini. Kita lanjutkan ke I seperti ini. Nah, jadi I seperti ini, jari kelingking kita. Keempat jari kita tekuk, setelah I yaitu J seperti ini.
seperti menulis huruf J menggunakan jari kelingking, J, kemudian K, L, seperti huruf L biasa, kemudian M. Jadi bagian 3 jari yang ada di tengah ini kita tekuk ke bawah, M, kemudian N. Nah, jadi untuk M itu 3 jari yang ada di tengah kita gunakan, sedangkan untuk N 2 jari yang ada di tengah kita gunakan seperti ini. Jadi M, kemudian N. Oke, kita mulai sekali lagi, mulai dari huruf G sampai dengan huruf N. Oke, jadi G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjutkan ke huruf O. Jadi huruf O seperti ini, P seperti ini, kemudian I seperti ini, kemudian R, kemudian S. Jadi S juga hampir sama dengan huruf A dan juga huruf E. Bedanya huruf A ibu jari berada di bagian luar, kemudian huruf E ibu jari berada di bagian dalam bawah, sedangkan huruf S ibu jarinya berada di bagian dalam seperti ini, di bagian tengah, seperti orang mengepal biasa. Kemudian T seperti ini. Kita mulai sekali lagi, mulai dari huruf P sampai dengan huruf T. P, I, R, S, T. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjutkan ke huruf U sampai dengan huruf Z. Nah, jadi huruf U seperti ini. Seperti ini. Kemudian V seperti ini. Nah, jadi untuk huruf U dirapatkan, kemudian huruf V kita renggangkan seperti ini, saling berjauhan. U seperti ini, kemudian V seperti ini, kemudian W seperti ini, hampir sama dengan huruf W biasa. Jadi U, V, W, kemudian X. X juga hampir sama dengan T, namun bedanya T ibu jari berada di seperti ini. Kemudian untuk X kita lepaskan ibu jarinya sehingga membentuk seperti ini. Kemudian Y seperti orang menelpon, Y, kemudian Z. Nah, jadi jari telunjuk seperti menulis huruf Z. Nah, itulah sandi Helen Keller mulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua, yaitu angka. Kita mulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Nah, jadi kita mulai sekarang. Untuk angka 0 seperti ini, 0 biasa, kemudian 1 seperti ini, kemudian 2 seperti ini, 3 seperti ini. Nah, untuk di sandi Helen Keller, angka 3 seperti ini. Biasanya kalau orang biasa menggunakan 3 itu seperti ini. Tapi di sandi Helen Keller tidak seperti itu. Untuk angka 3 seperti ini. Kemudian 4 dan 5. Nah, oke, kita mulai terlebih dahulu, mulai dari angka 0 sampai dengan angka 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjutkan ke angka 6 sampai dengan angka 9. Nah, untuk 6 itu seperti ini. Nah, biasanya kalau orang biasa itu menggunakan angka 6 seperti ini ataupun seperti ini. Namun di sandi Helen Keller untuk angka 6 seperti ini. Kemudian 7 seperti ini,
8 seperti ini, 9 seperti ini. Jadi tips untuk menggunakan angka 7 sampai dengan angka 9 yaitu untuk jari manis ditekuk terlebih dahulu untuk angka 7, kemudian ke jari tengah kita tekuk untuk angka 8, dan untuk angka 9 jari telunjuk yang kita tekuk. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita mulai sekali lagi, mulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi seperti itu untuk sandi Helen Keller mulai dari huruf A sampai huruf Z dan juga angka 0 sampai dengan angka 9. Nah, jadi ada sedikit tips dari kakak supaya adik-adik di rumah bisa belajar sandi Helen Keller dengan mudah. Jadi untuk yang pertama kali, adik-adik bisa menggunakan media berupa gambar ataupun video untuk mengamati mengenai sandi Helen Keller itu seperti apa, gerakannya seperti apa. Jadi, adik-adik di rumah dapat menggunakan media untuk membantu adik-adik dalam mengamati sandi Helen Keller itu sendiri. Kemudian, setelah adik-adik mengamati, adik-adik bisa langsung mempraktikkannya. Untuk mempermudah juga, adik-adik bisa mengajak teman kalian ataupun saudara kalian, kakak kalian untuk saling menyimak. Jadi, nanti kalian bisa saling memberikan pertanyaan, melontarkan pertanyaan mengenai sandi Helen Keller itu sendiri. Nah, jangan lupa untuk selalu mempraktekannya di rumah, selalu latihan di rumah sehingga adik-adik bisa tahu apa saja bentuk pola-pola bahasa isyarat atau yang disebut dengan sandi Helen Keller ini dengan mudah dan juga dengan baik. Sekian dari kakak, semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik di rumah. Jangan lupa selalu semangat dalam belajar dan juga menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Akhir kata, kakak mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati adik-adik. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.